Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina wa umura sya'bina wa baladina wansurna wal muslimin al madlumin wal muslimin al musabin bil masaib fi kulli makan innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan pada ilmu kita, menjaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, memperbaiki urusan kita, urusan pemimpin kita, urusan rakyat dan bangsa kita. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah tolong saudara-saudara kita yang sedang terima musibah di Sumatera dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah mengurai itu semua, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, orang tua, keluarga, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati para ulama kita yang telah mendedikasikan hidupnya untuk agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama surat Al-Hajj ayat pertama yang disampaikan oleh atau yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab takut. Dalam bab takut, jamaah yang Allah muliakan, hadirin, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membicarakan hari kiamat di dalam surat Al-Hajj ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas mengatakan inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat adalah hal yang sangat besar, hal yang sangat dahsyat. Dan telah kita jelaskan bagaimana keterangan ulama ketika membahas ayat ini, bagaimana tidak dahsyat sedangkan bumi berguncang dan bergetar dengan guncangan yang sangat dahsyat, gunung-gunung retak, hancur menjadi tumpukan pasir yang berhamburan, lalu menjadi debu yang berterbangan, langit terbelah, matahari dan bulan tergulung, bintang-bintang berhamburan, sampai anak-anak beruban, dan gunung-gunung mencair. Adakah yang lebih dahsyat dari itu? Huru-hara hari kiamat sangat dahsyat. Dan
Dan di sisi lain, mari kita bandingkan ketika Rasulullah SAW membicarakan tentang dunia dan ketika berbicara tentang dunia atau kehidupan dunia, di sana ada musibah-musibahnya, ada kehilangan harta, tidak punya uang, atau mungkin ada yang dibully, difitnah, atau terhimpit masalah-masalah sosial. Nabi SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, masa kau kafiran minha syurbata ma." Jika dunia di sisi Allah senilai dengan salah satu sayap nyamuk, kalau dunia di sisi Allah senilai dengan salah satu sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan mendapatkan seteguk air. Dan air adalah nikmat dunia. Jadi kalau dunia itu berharga, maka orang yang gak beriman gak akan mendapatkan seteguk air, gak akan mendapatkan kenikmatan dunia. Nah, ketika kenikmatan dunia bisa dinikmati, apapun agamanya, apapun ideologinya, apapun keyakinannya, bahkan yang gak beriman lebih banyak nikmat dunianya daripada yang beriman, itu menunjukkan tidak ada harganya sama sekali di sisi Allah. Tidak ada harganya sama sekali di sisi Allah. Harta itu tidak ada harganya, maka tidak punya harta pun tidak ada harganya. Itu fakta. Bukan berarti kita sudah bisa sampai pada titik itu. Untuk sampai titik itu tergantung taufik dari Allah Taala. Tapi itu fakta tentang dunia, dan kita harus bandingkan dengan fakta akhir atau fakta hari kiamat. Jadi semua dinamika buruk yang kita khawatirkan di dunia, dan kita khawatirkan, kita takut gitu, gue takut tahun depan ekonomi belum pulih nih mas, aku khawatir dampak ke perusahaan atau dampak ke statusku sebagai pegawai di sini kalau tahun depan ekonomi belum pulih. Ada kekhawatiran, aku gimana nih, terus nanti istriku dan anak-anakku gimana, besok yang ada yang lain nyambung. Iya sih, tahun depan anak pertama masuk kuliah, anak kedua masuk SMA, anak ketiga masuk SMP. Ini gimana kalau ekonomi demikian? Kalau itu bisa membuat kita khawatir, lalu bagaimana dengan hari kiamat? Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya huru-hara hari kiamat sangat dahsyat. Jadi dunia yang tidak selevel dengan salah satu sayap nyamuk, tidak senilai dengan salah satu sayap nyamuk, bisa buat kita khawatir, bisa membuat kita bangun lebih pagi, bisa membuat kita sibuk di Sabtu Ahad untuk cari set job, bisa membuat kita lembur, bisa membuat kita pulang jam 10 malam, jam 11 malam karena khawatir tentang cash flow atau khawatir dengan pembukuan keluarga dengan kondisi ekonomi seperti ini. Nah, kok hari kiamat nggak bisa membuat kita bangun subuh? Hari kiamat nggak bisa buat kita ikut kajian, gitu. Jangankan kajian offline, kajian online aja nggak ikut karena alasan sibuk ini. Kan kalau kita telusuri hadirin, ketika orang nggak sempat belajar agama atau ikut kajian lalu beribadah dengan alasan sibuk, itu sibuk apa ya? Sibuk urusan dunia. Oke, kenapa Anda sibuk? Karena khawatir.
khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam masalah dunia. Lah kok khawatiran Anda tentang sesuatu yang the worst case skenario-nya tidak sampai salah satu sayap nyamuk bisa mengalahkan huru-hara hari kiamat ketika gunung itu hancur berterbangan seperti debu, langit itu terbelah, bintang-bintang berhamburan. Coba lihat ketika seseorang di PHK dan dia punya anak kecil, anaknya usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia di PHK, tanpa mengurangi rasa hormat kita, semoga Allah jaga orang-orang yang di PHK dan segera mendapatkan pekerjaan yang halal, amin ya rabbal alamin. Tapi coba kita anak-anak yang usia 2, 3, 4 tahun, ada nggak yang langsung beruban ketika bapaknya di PHK? Jangan anaknya, dianya beruban langsung gitu loh. Enggak. Hari kiamat itu anak kecil beruban saking ngerinya. Jadi kok bisa gitu loh, kalau merasa takut terhadap dinamika dunia yang kemungkinan terburuknya, the worst case scenario, itu tidak lebih berharga daripada salah satu sayap nyamuk. Kita nggak bisa bayar kontrakan, misalnya kontrakan rumah, atau nggak berhasil membayar cicilan sesuatu, atau anak kita misalnya nggak bisa kita sekolahkan, atau nggak bisa disekolahkan di sekolah favorit, dan misalnya anak kita nggak bisa sekolah formal, itu kan bukan the worst case scenario, karena peluang berhasil masih ada. Apalagi hari ini ada banyak orang yang nggak sekolah berhasil, lebih kaya, lebih berhasil mendapatkan dunia. Bahkan bukan hanya yang nggak, bahkan ada banyak orang berada di level tertinggi itu sengaja nggak sekolah dan sengaja keluar dari kampusnya, dan dia bukan hanya berhasil di level tertinggi dunia. Jadi itu bukan the worst case scenario. Nah, kalau kita bisa takut tentang hal itu, padahal itu bukan kemungkinan terburuk dari kehidupan dunia, itu bisa buat kita kerja siang malam, ambil set job di hari Sabtu Ahad, pulang lembur, lalu sebelum subuh udah jalan. Kok hari kiamat nggak bisa Anda sholat subuh ya? Nggak usah bicara witir ya, sholat subuh kok nggak dikerjakan? Bahkan nggak sempat sholat qobliyah subuh, bahkan nggak sempat mengkodok qobliyah subuh kalau memang nggak bisa ngerjain. Jadi ada banyak opsi di kitab fikih itu nggak ada yang dikerjain, padahal sangat dimudahkan, dan keterangan para ulama jelas. Dengan sibuk gua nih, harus jalan, harus berangkat. Iya ngerti, semangatlah cari rezeki yang halal. Tapi kenapa huru-hara semengerikan ini? Itu nggak membuat kita takut, sedangkan hal-hal, jadi ketika kita mengatakan dunia itu hal-hal receh, itu masih kurang tepat sebenarnya kalau kita komparasikan dengan bahasa Nabi SAW. Bahasa Nabi SAW di bawah satu sayap nyamuk. Jadi receh itu berapa sih? Kalau orang Indonesia bilang receh itu berapa? 100, 200, 300, bahkan mungkin sekarang lebih naik lagi, 1000, 2000 itu dianggap receh. Kalau dulu waktu kita kecil tuh recehan tuh 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, 1000 itu receh. Ada nyamuk mati, satu sayap nyamuknya hadirin cabut, lalu hadirin jual, terserah mau di online mau segala macam, jual harga 5.000, laku enggak? 1.000 enggak, 500 enggak, 100 enggak, gratis dan bebas ongkos kirim, ada yang mau terima? Enggak juga. Ya itu kata Nabi kita SAW. Tapi tetap mampu buat kita khawatir menatap masa depan.
Tapi kiamat biasa aja. Nah pertanyaannya, kemana iman? Apakah pantas kita dikatakan orang beriman? Mungkin ada yang mengatakan, iya karena ketika masalah ekonomi itu real hari ini. Kalau hari kiamat kan belum kelihatan. Disitulah fungsinya iman. Disitulah fungsinya iman. Disitulah fungsinya alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, kitab ini nggak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yang pertama kali Allah sebut, sifat yang pertama Allah sebutkan bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan umroh, bukan infak, bukan sedekah. Yang pertama kali Allah sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada hal yang gaib, yang beriman kepada hal yang gaib. Di situ intinya. Jadi kalau alasannya masih bisa nggak kelihatan, kalau ini kan langsung ya Anda nih orang beriman atau materialistis, gitu aja. Kalau materialistis ya bisa dimengerti, tapi kalau Anda orang beriman itu nggak nyambung sama sekali. Jadi kita harus tenang-tenang aja kalau kondisi ekonomi gini. Siapa yang bilang tenang-tenang? Coba lihat Nabi Yusuf alaihissalam ketika menyikapi paceklik dan kemarau panjang, persiapan. Tapi proporsional, itu poinnya. Proporsional aja. Kalau Anda bisa khawatir dengan kondisi ekonomi sekarang gitu, sehingga membuat Anda berangkat pagi-pagi, ya harusnya Anda bisa tahajud dong, karena khawatir tentang hari kiamat. Harusnya Anda bisa sholat witir dong. Kalau Anda bisa invest untuk jaga-jaga, apalagi ke depan nggak menentu, yaudah gue invest deh biar dapat passive income. Kenapa Anda nggak bisa infak, sedekah, atau kasih hadiah? Itu kan invest untuk hari kiamat, untuk akhirat. Karena bahkan zakat aja nggak dibayar-bayar. Ini kan nggak proporsional. Ini paradoks. Kalau buat dunia bisa, padahal salah satu sayap nyamuk, bukan salah satu, di bawah salah satu sayap nyamuk, itu Anda bisa keluarkan. Gue punya uang 500 juta nih, kira-kira gimana cara muternya ya? Itu bisa 500 juta. Dengan kemungkinan ada kerugian, kan itu poin investasi dalam Islam. Anda siap untung, Anda siap rugi. Infak, sedekah, gak ada opsi rugi, gak ada opsi rugi. Infak, sedekah untuk berjuang di jalan Allah, untuk dakwah, apalagi kalau sampai nafkah, zakat, mana ada opsi rugi? Itu investasi, gak ada opsi rugi. Jangankan miliaran, ratusan juta aja ada banyak orang gak berani padahal punya. Ada orang punya uang miliaran, seumur hidup gak pernah memberi ratusan juta, apalagi miliaran. Tapi kalau investment putar terus. Emang gak boleh investasi? Siapa yang bilang gak boleh? Bagus, tapi proporsional aja. Itu poin. Kadang-kadang kok investasi yang harus Anda opsi ruginya Anda siap. Lalu investasi yang tidak ada opsi rugi dan halal, gak ada investasi yang tidak ada peluang rugi dan halal kecuali investasi akhirat. Dan kita nggak pernah ikutan, atau kalau ikutan pelit gitu, mikir-mikir, hitung-hitungan gitu loh.
mengatakan inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya huru-hara kiamat itu dahsyat. Inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Huru-hara hari kiamat dahsyat, kata Allah. Mengerikan, menakutkan. Itu apa ya? Kan demikian hadir. Pengalaman kita, pengalaman saya dengan hadirin sekalian menjenguk orang sakit, penyakit-penyakit parah deh, penyakit-penyakit yang paling ditakutkan kita hari ini, penyakit-penyakit yang paling ditakutkan hari ini, dan kondisi yang sangat parah. Pengalaman saya, dan saya rasa hadirin punya pengalaman yang sama, 100% mereka ingin dekat dengan orang-orang yang mereka cintai, 100%. Makanya mereka nggak ada yang mau di ICU, nggak mau, nggak bisa ketemu keluarga. Dan sebagian bukan nggak mau, stres kalau di ICU, stres di ICU. Mereka mau bersama orang-orang yang mereka cintai. Ada banyak kok. Coba tanya waktu COVID kemarin, kalau pakai hati nurani mau nggak diisolasi? Nggak mau. Nggak apa-apa parah, yang penting bareng keluarga. Itu padahal sakitnya luar biasa. Mereka ingin ketika sakit luar biasa, mereka bersama orang-orang yang mereka cintai. Hari kiamat kemarin kita udah bahas, kabur, nggak mau. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Itu poin. Jadi marilah kita berpikir jernih. Hari kiamat, sebelum manusia dibangkitkan dan setelah manusia dibangkitkan, itu mengerikan hadirin, mengerikan. Jadi marilah rasa takut itu menjadi salah satu trigger kita untuk bangun untuk ibadah, lalu hanya memakan harta yang halal, lalu berubah menjadi seorang suami yang baik, istri yang penurut, anak yang berbakti, orang tua yang soleh, dan mendidik anak atau mensupport kebaikan anak, atau mendukung harapan anak untuk hal-hal yang baik dan hal yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita nggak bisa didik, minimum kita support cita-cita akhirat anak dan doakan dia agar dia meraih cita-citanya dan mimpinya untuk bahagia dunia akhirat. Jangan kita nggak bisa didik, kita nggak support, kita nggak dukung. Kalau kita suami, kalau kita belum bisa didik, paling nggak kita arahkan istri kita untuk menjadi terdidik di kajian, di majelis ilmu dan seterusnya. Jangan kita sebagai suami nggak bisa didik dia, terus kita halangi dia lagi dari ilmu. Karena kita nggak takut apa di pada hari kiamat nanti kita ditanya. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau kita seorang anak, doakanlah orang tua, Rabbana Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi hadirin Allah muliakan, takut terhadap akhirat ini adalah cambuk bagi kita semua. Semoga Allah memberikan taufik semua